Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kristanto Putra, NRP 0913 kali 7406 kali 3. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi dan Kepribadian yang Mendorong Orang Menggunakan Electric Bike Sharing sebagai Sarana Transportasi. Studi kasus Migo Electric Bike di Kota Surabaya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Satria Fadil Persada, Eskom MBA PhD, yang selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian untuk bisnis. Penelitian ini dilatar belakangi dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 per bulan Juni meningkat sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya, dengan total jumlah penduduk sebesar 268,5 juta. Fakta mengejutkan didapatkan dari data box tahun 2019 yang menyatakan bahwa populasi urbanisasi Indonesia mencapai 55% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Dan tren dari data statistika mengungkapkan bahwa populasi urbanisasi dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan laju urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan kini menjadi suatu permasalahan baru. Hal tersebut terjadi karena peningkatan laju urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan dibarengi dengan peningkatan kendaraan bermotor yang menyebabkan masalah sosial maupun masalah lingkungan yang sangat besar, seperti kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Penelitian yang lalu juga diungkapkan oleh Morton tahun 2018. Berdasarkan data dari BPS menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 146,8 juta kendaraan, dan sebanyak 81,78 dari total kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan sepeda motor. Banyaknya kendaraan bermotor tersebut akan menyumbangkan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan polusi udara di Indonesia. Indonesia ini mencatat peningkatan emisi karbon dioksida atau CO2 sebesar 18% sepanjang 2012 hingga 2017, dan disebabkan karena peningkatan emisi dari pembangkit listrik, sektor industri, dan sektor transportasi. Tingginya tingkat emisi di perkotaan Indonesia ini tidak sesuai dengan tujuan SDGs atau Sustainable Development Goal pada tujuan nomor 13 tentang tindakan segera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Selain itu, dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan, otomatis pemerintah perkotaan juga harus sesuai dengan tujuan nomor 11, yaitu penyediaan transportasi untuk penduduk urban. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mode transportasi baru yang dapat memfasilitasi penduduk urban namun tetap ramah lingkungan. Dan kini hadirlah Migo untuk menjawab permasalahan tersebut. Migo merupakan mode transportasi yang menggunakan sepeda listrik sebagai armada berbagi. Migo kini memanfaatkan sistem dockless yang sangat efektif dan fleksibel dengan penggunaan GPS dan smartphone untuk mempermudah perhitungan dan perjalanan. Migo pertama kali diluncurkan di Indonesia pada bulan Juli 2017 di Kota Surabaya. Namun hadirnya Migo sebagai electric bike sharing ini masih menjadi suatu tantangan bagi Migo sendiri dan masih kurang mendapat perhatian dari kalangan masyarakat di Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya penggunaan Migo sebagai electric bike sharing di jalan-jalan di Kota Surabaya. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian yang meneliti mengenai niat masyarakat dalam menggunakan suatu mode transportasi. Penelitian tersebut pada penelitian terdahulu dilakukan oleh PH dan Veronese 2017 yang mengungkapkan bahwasanya konsumen akan memiliki niat dalam mengadopsi atau menggunakan suatu layanan berdasarkan persepsi dan kepribadian dari individu tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai persepsi dan kepribadian masyarakat dalam menggunakan Migo electric bike sharing di Kota Surabaya. Penelitian ini juga masih terbuka luas karena belum ada penelitian terdahulu
yang membahas mengenai ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana pengaruh persepsi konsumen dalam mendorong penggunaan Migo electric bike sebagai sarana transportasi, dan bagaimana pengaruh kepribadian konsumen dalam mendorong penggunaan Migo electric bike sebagai sarana transportasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh seseorang dalam mendorong penggunaan Migo electric bike sharing dan menganalisis kepribadian seseorang dalam mendorong penggunaan Migo electric bike sharing. Manfaat penelitian pada penelitian ini dapat menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas keilmuan di bidang perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh persepsi dan kepribadian konsumen. Dan juga ada manfaat praktis yang bisa didapatkan dari perusahaan Migo yang sebagai sarana dalam pertimbangan keputusan untuk membuat strategi pemasaran yang sesuai untuk kedepannya. Adapun landasan teori pada penelitian ini ialah bike sharing, electric bike sharing, perilaku konsumen, pengambilan keputusan, teknologi acceptance model, perceived benefit, dan perceived loss. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu teknologi dapat diterima oleh suatu masyarakat. Nah, di sini yang dijadikan objek penelitian ialah Migo electric bike sharing. Apakah Migo electric bike sharing ini dapat diterima oleh masyarakat dan bagaimana persepsi dan kepribadian masyarakat yang mendorong dalam penggunaan teknologi tersebut. Dalam penelitian ini juga terdapat research gap dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada objek yang digunakan ialah electric bike sharing, Migo electric bike sharing yang ada di Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa penambahan variabel yaitu seperti perceived loss dan perceived loss, privacy risk, dan security risk yang diambil dari Tauzu et al. Dan perceived environment yang diambil dari Pertiwi 2020. Penelitian ini mereplika Yuang et al. Pada penelitian Yuang et al. 2018. Selanjutnya, hipotesis penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Berikut juga merupakan tabel atau bagan yang menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Penelitian ini berlokasi di Surabaya, Jawa Timur dengan waktu penelitian bulan Oktober hingga Januari. Untuk subjek penelitian dari penelitian ini ialah pengguna kendaraan bermotor di Surabaya berusia 18 hingga 60 tahun. Populasi penelitian ini merupakan masyarakat Surabaya dengan sampel pengguna kendaraan bermotor di Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan konklusif deskriptif dan penelitian ini dilakukan menggunakan survei dengan desain multi cross sectional yang berarti pengambilan 2 atau lebih sampel responden dari suatu populasi dan pengambilan sampel hanya dilakukan 1 kali. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diambil atau didapatkan oleh peneliti dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dan teknik convenience sampling dan random sampling. Teknik convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Kebetulan yang dimaksud ialah siapa saja yang ditemui oleh peneliti kebetulan dalam dunia maya maupun secara online dengan sesuai kriteria sampel. Random sampling adalah teknik yang pengambilan sampel yang memberikan kesempatan kepada setiap orang dalam suatu populasi bersedia dalam melakukan responden. Penggunaan dua teknik sampling tersebut digunakan untuk memperluas dan untuk mendapatkan sebanyak-banyak data sehingga penelitian dapat dilakukan dengan valid. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data ini dibagi menjadi 4 oleh peneliti. Nah, yang pertama ialah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan tujuan untuk mendeskripsikan data yang didapatkan dari suatu survei menjadi suatu pengetahuan yang berarti. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menunjukkan data yang kurang jelas atau tidak jelas. Nah, di sini uji asumsi klasik dibagi menjadi 5
uji lagi. Nah, yang pertama ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolenialitas, uji homokedastisitas, dan uji outlier. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas untuk mengetahui apakah data yang didapatkan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Selanjutnya, dalam melakukan uji hipotesis menggunakan SEM atau Structural Equation Model, yang mengapa peneliti menggunakan ini? Karena SEM digunakan karena peneliti menggunakan lebih dari satu variabel dependen, dan penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat konfirmasi teori, sehingga penggunaan SEM sangat cocok pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.